Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mima Lutfiani dari kelas MBS 5I akan menjelaskan materi mengenai manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi baik di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga mereka dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sedangkan perencanaan sumber daya manusia yaitu analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah apa yang akan diambil sesuai dengan tujuannya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia ini. Yang pertama yaitu faktor eksternal yang meliputi ekonomi, sosial budaya, peraturan, teknologi, dan pesaing. Sedangkan faktor internalnya yaitu meliputi rencana strategik, anggaran, estimasi produksi dan penjualan, usaha atau kegiatan, rancangan organisasi, dan tugas pekerjaan. Dari faktor eksternal dan internal tersebut, mereka saling berkaitan satu sama lain. Nah, dan tanggung jawab dari perencanaan sumber daya manusia ini, yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, perekrutan dan penyeleksian. Yang ketiga, pengembangan tenaga kerja. Yang keempat, memberikan kompensasi dan tunjangan. Yang kelima, memberikan pemberhentian kepada karyawan. Nah, dari para manajer sumber daya manusia ini akan memenuhi beberapa tujuan dengan cara menyediakan karyawan yang handal dan terlatih untuk organisasi tersebut, memaksimalkan keefektifan karyawan dan organisasi, memenuhi kebutuhan masing-masing dari karyawan dengan memberikan kompensasi, peluang untuk berkembang, dan meningkatkan karir, tunjangan, dan kepuasan kerja. Analisis pekerjaan merupakan proses kajian dan pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab semua karyawan dalam suatu organisasi. Dimensi pekerjaan terdiri dari dimensi fisik, dimensi psikologis, dimensi sosial, dimensi budaya, dan dimensi kekuasaan. Setelah itu, tujuan analisis pekerjaan adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Sedangkan manfaat dari analisis pekerjaan ini yang pertama yaitu analisis penyusunan pegawai desain organisasi, yang kedua telaah dan perencanaan kinerja pegawai sukses manajemen, pelatihan dan pengembangan jalur karir, dan yang terakhir kriteria seleksi evaluasi pekerjaan. Selain itu, ada fungsi analisis pekerjaan. Fungsi yang pertama yaitu mengadakan tenaga kerja, pelatihan-pelatihan, evaluasi kinerja, penilaian prestasi, promosi, dan transfer pegawai. Yang selanjutnya yaitu jenis dari analisis pekerjaan. Ada pekerjaan tradisional dan pekerjaan yang berorientasikan hasil. Nah, prinsip dari analisis pekerjaan ini ada 3, yaitu analitis, objeknya adalah pekerjaan dan tidak dinilai. Sedangkan metode analisis pekerjaan ini yaitu yang pertama ada wawancara dan melalui kuesioner, laporan partisipan, menuliskan deskripsi pekerjaan, teknik pengumpulan informasi, menggunakan pengumpulan data tentang pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan yang kemudian dianalisis untuk berbagai keperluan. Dalam tahap analisis pekerjaan ini yang harus dilakukan yaitu penentuan tugas-tugas utama, kegiatan-kegiatan, perilaku-perilaku, dan kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan. Aspek analisis pekerjaan di sini yang pertama yaitu ada job description atau uraian pekerjaan, yang kedua spesifikasi pekerjaan atau job specification, yang ketiga spesifikasi orang. Ini ada analisis pekerjaan yang meliputi job element method, fungsional job analysis, position analysis, questionnaires, critical incident technique. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian dari tenaga kerja dan analisis tenaga kerja. Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja. Mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Sedangkan analisis tenaga kerja merupakan suatu proses penentuan kebutuhan tenaga kerja yang dipergunakan untuk mempertahankan kontinuitas jalannya perusahaan secara normal. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses di mana penentuan tugas-tugas yang akan dilakukan, metode-metode yang akan digunakan dalam melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam suatu organisasi.
Deskripsi pekerjaan secara khusus yang merupakan ringkasan dari tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan pekerjaan. Hal ini biasanya mengatur hingga hal-hal detail dalam sebuah pekerjaan. Manfaat dari deskripsi pekerjaan ini yaitu memberikan detail yang cukup untuk membantu kandidat menilai apakah mereka cocok dalam posisi tersebut ataukah tidak. Membantu merumuskan pertanyaan dalam proses wawancara, memungkinkan calon karyawan menentukan peran atau kedudukan mereka dalam struktur organisasi. Setelah itu, membantu dalam membentuk kontrak kerja yang mengikat secara hukum, membantu menetapkan tujuan dan target karyawan saat bergabung, membantu dalam evaluasi kinerja karyawan yang selanjutnya membantu merumuskan rencana pelatihan dan pengembangan. Setelah itu terdapat beberapa teknik desain pekerjaan, yaitu yang pertama, simplikasi pekerjaan, yang kedua rotasi pekerjaan, yang ketiga pemerkaran pekerjaan, yang keempat pemerkayaan pekerjaan. Nah, klasifikasi pekerjaan ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan ini mengompensasikan staf perusahaan secara memadai berdasarkan tanggung jawab, tuntutan, dan tingkat kesulitan para pegawai atau tenaga kerja. Departemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bagian atau unit yang biasanya menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk mendapatkan tunjangan aktivitas organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rekrutmen dan tenaga kerja. Rekrutmen adalah proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi agar tujuan serta cita-cita dari suatu perusahaan dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Tujuan dari rekrutmen ini yaitu untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi atau perusahaan akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja. Yang kedua, pasca pengangkatan. Pasca pengangkatan adalah menghasilkan karyawan yang mampu melaksanakan tugas dengan baik dan memiliki sikap loyal kepada perusahaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu meningkatkan citra umum organisasi, sehingga para pelamar yang gagal akan mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi. Kebijakan-kebijakan rekrutmen yang pertama yaitu kebijakan organisasional, informasi analisis pekerjaan, dan perencanaan kepegawaian. Yang kedua, kebijakan promosi. Yang ketiga, kebijakan kompensasi hambatan. Yang keempat, kebijakan suatu kepegawaian. Yang terakhir yaitu kebijakan pengangkatan internasional. Sumber-sumber rekrutmen ini bersumber dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Teknik dan prosedur dalam rekrutmen ini dapat dilakukan melalui asas sentralisasi dan desentralisasi, tergantung kepada keadaan organisasi, kebutuhan, dan jumlah calon pegawai yang hendak direkrut. Proses rekrutmen ini dapat dilakukan dengan cara sourcing, selection process, dan user process. Seleksi tenaga kerja. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang telah memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan dengan proses seleksi. Nah, seleksi penerimaan pegawai baru ini bertujuan untuk menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan di dalam perusahaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai dengan minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Nah, terdapat dua pendekatan dalam proses seleksi ini. Yang pertama yaitu pendekatan successive hurdles, yang kedua pendekatan compensatory. Nah, dari kualifikasi yang menjadi dasar dalam proses seleksi ini adalah keahlian, pengalaman, usia, jenis kelamin, pendidikan, bakat, karakter, kerjasama, kedisiplinan, dan yang terutama adalah kejujuran. Faktor-faktor dari proses seleksi ini yaitu 1. Penawaran tenaga kerja,
kedua keadaan di luar organisasi, yang ketiga perangkat organisasi. Nah, sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama keakuratan, artinya kemampuan dari proses seleksi ini secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, keadilan, artinya memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama dalam sistem seleksi. Yang terakhir yaitu keyakinan, orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperolehnya. Penempatan merupakan penugasan atau penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru, baik untuk karyawan yang baru diterima maupun karyawan lama yang ditempatkan pada posisi pekerjaan yang baru. Kendala-kendala penempatan tenaga kerja ini yang pertama yaitu ketidakcocokan, yang kedua yaitu perputaran karyawan baru. Nah, untuk karyawan baru sendiri nanti akan ada orientasi karyawan atau disebut suatu program yang dibuat dalam perusahaan yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja dan bagaimana kedudukan atau peranan karyawan dan organisasi karyawan lainnya dan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan sekitar tempat kerja mereka yang baru. Manfaat dari program orientasi ini yaitu sangat berpengaruh program orientasi ini terhadap perilaku karyawan, antara lain mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan, dan kebimbangan karyawan. Ada 2 jenis orientasi yang bisa berlangsung di dalam sebagian besar organisasi perusahaan, yaitu yang pertama induksi. Induksi ini melibatkan interaksi antara karyawan baru, penyeliaan langsung, dan program non-formal. Yang kedua yaitu sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses kesinambungan melalui karyawan dan karyawan tersebut mulai memahami dan menerima nilai, norma, keyakinan yang dianut orang-orang di dalam organisasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.